kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Dari dinas, dari pusat, saya secara jauh dan akhirnya lulus. Kita sekolah penggerak di Bekasi, angkatan kita kalau ada berapa nggak banyak ya. Nah kalau sekarang itu sudah mulai digerakkan lagi hubungannya dengan kurikulum merdeka ya. Tadi SMP 15 itu pengibasan ada di sekolah SMP yang belum kurikulum merdeka ya, kita pengibasan ke sana, gambar klipnya ya. Jadi ya saya harap nih ya kepala sekolah kita pesan hanya sekolah, mudah-mudahan nih untuk rekan-rekan yang lain ya tuh ya. Nah tahun depan sekarang ada berapa lagi, coba ikut aja. Jadi itu gambaran tentang kegiatan PDB ya untuk SMP 15. Selamat kepada Bu Pur, mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dikerjakan dapat hasil yang memuaskan ya. Sekarang masih proses Bu ya. Nah ya, proses, mudah-mudahan apa-apa yang sudah dilaksanakan bahkan kembali juga dengan Bu Nurwanti ya. Nah, lancar semua dengan hasil yang memuaskan. Ya, mungkin itu saja dari saya mewakili kepala sekolah ya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Pur, yang mudah-mudahan teman-teman yang lain termotivasi. Selamat kepada Bu Pur, terima kasih kepada rekan-rekan semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita berkumpul di siang hari ini dengan keadaan silaturahmi. Shalawat dan salam tak lupa juga kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita ke zaman yang telah mendatang. Yang pertama yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, Bapak Mamat SPD, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Sanpras, Bapak Yadi Bustami STT, Bapak Agus Riono sebagai Wakil Kesiswaan Agus Riono MPD, Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 15 Kota Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mohon maaf izin sebelumnya saya berdiri di sini bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, kita sama-sama sharing saja karena ini amanah dari program pendidikan guru penggerak. Salah satunya kita harus melakukan pengimbasan terhadap materi yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita biar nggak ngantuk. Kayaknya ngantuk nih udah habis makan, besok penyakitnya ngantuk ya. Lemes-lemes ini. Kita coba ice breaking dulu sebentar coba. Bu Tami udah makan Bu? Belum. Berarti ngantuknya karena lapar. Oke, kita ice breaking sebentar. Cluenya adalah yang terakhir menjadi yang pertama. Kalau kita kan sukanya healing ya Bu, benar nggak Bu Sri? Jadi kemarin statusnya pengen healing gitu. Hilang ya Bu. Pengen hilang ya. Oke, kalau kita kan biasanya suka pengen healing, kita coba healing dengan ice breaking.
Insya Allah nanti bulan Februari kita akan jalan-jalan ke Bali. Ya, kita jalan ke Bali. Kira-kira habis dari Bali kita mau jalan-jalan kemana ya? Ada yang bisa? Silakan. Silakan. Pengen jalan-jalan kemana setelah ke Bali? Bulannya kalau saya ke Raja Ampat. ke Raja Ampat. Raja Ampat juga nggak bisa, Pak. Kejauhan dari Bali ke Raja Ampat. Kemana, Pak Dudi? Mau ke Mandalika, Bu. Mandalika. Oke, Mandalika juga nggak bisa, Pak. Keluarnya adalah saya ulang yang terakhir menjadi yang pertama. Saya mau ke Bali. Habis dari Bali kita mau kemana ya, teman-teman? Ya, oke, Bu Mirta ke Indramayu. Oke, boleh Indramayu. Kita dari Indramayu mau kemana nih? Ya, Bu Salma. Bu Salma mau kemana, Bu? Habis dari Indramayu, Yunani. Masih belum pas. Belum pas ya. Belum boleh ke Yunani, jauh banget. Ubud kata Pak Agus. Oke, ke Ubud boleh. Bisa kira-kira mengambil adalah Huruf terakhir. ya, huruf terakhir menjadi huruf pertama. Gimana Bapak Ibu, masih ngantuk? Ya, kita berikan aplaus dulu buat teman-teman semuanya yang masih ngantuk. Mungkin supaya nggak ngantuk, sekali lagi kita praktekkan setiap hari ke anak-anak kan semangat fidel ya. Kita bangga dengan SMP Negeri 15 Kota Bekasi. Biar nggak ngantuk, minta tolong sekali yang kompak, kita semangat fidel. Bisa? Semangat pagi. Yes, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi budaya positif. Di sini ada 5 materi ya Bapak Ibu. Ada tentang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian hukuman, konsekuensi atau restitusi. Sudah pernah dengar ya kata-kata restitusi, Bu? Terima kasih, Pak. Segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Ampuni, Pak, kita tolong. Nah, disiplin positif. Mungkin kita semua sudah tahu ya bahwa di setiap lembaga, setiap instansi, setiap subunit kehidupan itu pasti kita sering mendengar kata-kata disiplin. Kalau ada kata disiplin, biasanya mindset kita itu langsung akan tergambar kemana Bapak Ibu? Mohon siapa yang mau komentar? Kalau ada kata disiplin, oke Pak Dudi. Disiplin itu ke aturan, mentaati aturan. Ya, terima kasih Pak Dudi tentang bagaimana mentaati peraturan. Ada lagi Bapak Ibu? Tata tertib. Oke, Pak Yaji, tata tertib. Ada lagi? Ya, sikap untuk mentaati peraturan tersebut. Ada lagi? Barangkali ada nggak yang pernah terpikir gitu, oh kalau disiplin itu identik dengan tadi aturan benar ya, kemudian untuk ada padisme gitu ya, ada konsekuensi gitu ya, atau dalam ada caranya hukuman gitu ya. Jadi kalau kita bicara disiplin itu kadang-kadang pasangannya sama hukuman gitu ya Pak. Yang sudah pernah saya rasakan juga dulu kalau kita setiap sekolah itu ada aturan tata tertib sekolah selalu didampingi dengan poin ya hukumannya. Kalau terlambat poinnya 5 gitu ya Bapak Ibu. Di dalam kurikulum Merdeka ini berdasarkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita akan mulai sedikit demi sedikit memupus itu gitu, bahwa disiplin itu kita tidak identikan dengan hukuman. Nah, nanti endingnya adalah tadi yang tentang restitusi tadi. Lanjut Bu Mirta. Nah, sebelum kita ke materi, sedikit ringan saja. Di meja sudah saya siapkan kertas kecil. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Yang satu sebagai, mohon maaf, orang A, yang satu sebagai orang B.
Monggo cari sendiri pasangannya. Pak Agus silakan, mau Mama Bu Rida apa Pak Dudi. Kemudian yang posisi orang A, punten, minta tolong tuliskan satu, boleh orang, boleh benda yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Yang paling berharga. Boleh orang, boleh benda. Ya kalau sudah tolong dilipat kecil, buat dilipat kecil, digenggam erat-erat. Setelah digenggam erat-erat, guru B silakan berusaha untuk membuka genggaman temannya. Kalau bisa tertutup, benda berharga punya temannya tadi, silakan direbut. Ya, dengan cara apapun terserah. Mau dengan cara apapun. Boleh dirayu, boleh digelitingin ya. Boleh dipaksa. Oke, kalau nggak ada coba saya pengen minta komentar dari Bu Sri. Kira-kira apa rasanya Bu mempertahankan? Luar biasa, perlu tenaga ekstra. Berarti Ibu Bapak Guru yang memegang kertas tadi merasakan bahwa Ibu Bapak bisa mempertahankan apa yang menurut Bapak Ibu penting dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini adalah mengambil atau mengendalikan kontrol terhadap diri sendiri. Buktinya tadi digelitik temennya nggak mempan ya. Nah, mungkin ada yang dirayu mau dijajanin bakso nggak mempan. Artinya di sini bahwa kontrol diri itu tidak bisa dipengaruhi dari luar. Ya, lebih kuat itu pengaruhnya dari diri kita sendiri. Sama halnya dengan siswa Bapak Ibu. Siswa yang belajar di sini itu mereka masing-masing punya tujuan sendiri, punya minat sendiri-sendiri, punya harapan sendiri-sendiri. Nah kita kalau dalam permainan ini ibarat orang B, kita nggak bisa mengontrol mereka, ya. Kita nggak bisa membuat mereka seperti apa yang kita mau, gitu. Jadi posisi kontrol manusia itu pada dasarnya ada pada diri sendiri. Nah, posisi kontrol yang ada pada diri siswa itu yang mau kita bangun, yang mau kita gali, mau kita kembangkan bahwa kedepannya dengan pembelajaran yang kita sampaikan di kelas, di sekolah, itu akan membentuk motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Jadi bukan motivasi dari luar. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah bermain bersama dengan sangat bahagia tadi. Ini lanjut. Nah, dari sini saya mengutip sebuah teori kontrol ya yang disampaikan oleh Dr. William Glasser di sini. Beliau mengatakan bahwa perubahan paradigma mengenai teori kontrol dan teori pilihan. Bahwa ilustrasi dari teori itu mengatakan bahwa yang pertama guru mengontrol murid. Sadar atau tidak sadar, barangkali kita pernah melakukan itu. Entah ke murid, entah ke anak pribadi kita ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mau membentuk mereka seperti apa yang kita mau. Contoh kalau yang sudah saya alami dulu, mungkin saya maunya kalau belajar ciri-ciri makhluk hidup nih, ya, saya bawa makhluk hidupnya, saya jelasin ciri-cirinya. Kamu harus bisa, semua siswa harus bisa. Boleh, nggak ada yang nggak bisa gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap siswa itu punya keunikan masing-masing. Mereka punya minat dan potensi yang berbeda-beda. Nah, mungkin ya ada sih 1-2 siswa yang kena gitu, tapi belum efektif ternyata. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Ini pengalaman saya pribadi bahwa saya kadang-kadang tuh kalau anak nggak ngerjain PR, suka kenapa sih nak nggak ngerjain PR? Kenapa sih nak kamu nggak perhatiin ibu saat jelasin? Kamu nggak kasihan sama ibu gitu. Jadi merasa, nah itu ternyata berdampak pada siswa, bahwa siswa itu akan merasa bersalah. Siswa itu merasa dia tidak bermanfaat, gitu. Dia tidak berguna. Itu dampak psikisnya ternyata Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hampir sama kayak tadi. Kita sebagai guru sudah dewasa bisa memaksa anak. Kamu harus bisa push up gitu misalnya kalau Bu Sri ya. Semua harus bisa push up gitu. Padahal ada anak yang nggak hobi di olahraga. Gitu. Itu barangkali tentang ilustrasi yang selama ini mungkin persepsi kita selama ini yang menurut teori-teori dalam pembelajaran ini adalah mungkin belum optimal sebenarnya. Nah, lanjut Bu Miftah. Jadi di sini kita akan memperbaiki konsepsi tadi, miskonsepsi tadi yang bahwa 4 tadi itu ternyata belum baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya murid itu mengontrol dirinya sendiri. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi di materi ini saya akan menyampaikan beberapa teori kontrol yang mungkin mengubah siswa nanti. Nah, di sini ada stimulus respon, itu menyatakan bahwa realita atau kebutuhan kita itu sama. Nah, untuk teori kontrolnya bahwa realita atau kebutuhan kita itu tidak sama, bahwa setiap siswa punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kita tidak bisa menyamaratakan siswa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang-kadang kita kan kalau melihat siswa tidak dalam tanda kutip tadi tidak disiplin sesuai aturan kan, kamu mah salah, gitu ya. Padahal dia punya alasan kenapa dia salah. Terkadang yang kita lupa menggali kenapa dia berbuat salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol itu orang lain tidak bisa mengontrol saya, seperti permainan kita tadi ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama di kontrol saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol itu dinyatakan bahwa kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada yang terakhir, pada stimulus respon itu model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau kita merasa berhasil membuat siswa berubah sesuai kemauan kita merasa menang. Siswanya mungkin merasa kalah gitu ya. Tapi kalau pada teori kontrol enggak, ada win-win solution gitu, sama-sama menang ya Bu. Nah, bagaimana cara membuat atau penerapan teori kontrol tadi? Yaitu dengan cara budaya positif ya. Budaya positif ini nanti akan didapatkan dari disiplin positif. Lanjut Bu. Nah, pengertian dari disiplin sendiri di situ dinyatakan berasal dari bahasa Latin, artinya belajar sebenarnya, bukan aturan ya tadi. Tapi sekarang yang bergulir di masyarakat, disiplin itu adalah aturan, gitu. Jadi sebenarnya belajar. Jadi bagaimana kita menciptakan budaya itu untuk tertanam ya di dalam diri peserta didik kita, sehingga peserta didik itu melakukan kepatuhannya secara kesadaran gitu, tanpa ada dorongan dari luar. Itu tujuan dari budaya positif sebenarnya. Lanjut Bu. Kemudian yang berikutnya teori motivasi. Jadi tadi disiplin itu tujuannya adalah membentuk budaya positif pada siswa. Nah, motivasi itu sendiri kan ada dua ya Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dari dalam dan dari luar.
Nah, bagaimana kita membentuk motivasi-motivasi dari dalam itu? Ya, nah di sini menurut Diana dosen itu dinyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku disiplin siswa. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini sering ya kita lakukan ya Bapak Ibu. Kalau dulu di kurikulum sebelumnya kita suka disuruh sedikit-sedikit ngasih reward gitu ya ke peserta didik dalam bentuk pujian, dalam bentuk nilai, dalam bentuk hadiah gitu ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri itu juga belum optimal ternyata terhadap psikologi siswa. Yang ketiga adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan yang ketiga ini mungkin yang akan kita bentuk nanti di peserta didik kita. Nah, tujuan dari disiplin positif tadi adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan universal, ya, yaitu sifat positif manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan apa yang mereka nilai, apa yang mereka percaya. Jadi dari sini akan muncul motivasi intrinsik. Jadi harapannya dari disiplin positif ini adalah tadi menanamkan ke dalam pribadi siswa itu motivasi dari dalam bahwa disiplin itu suatu proses belajar, ya, bukan tentang bagaimana menaati aturan, bukan bagaimana menghindari hukuman dan seterusnya. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka ini tentu terkait tidak jauh ya dari profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pendidikan di kurikulum Merdeka itu adalah terwujudnya generasi dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen ya Bapak Ibu. Sudah paham ya elemennya ya? Jangan sampai kita belum tahu. Ada 6 elemen. Kalau sudah tahu semua ya. Lanjut Bu Miftah. Kemudian materi yang kedua tadi hukuman, konsekuensi atau restitusi. Lanjut. Lanjut. Nah, sekarang saya mau sedikit mengulik lagi. Kira-kira kalau kita kan, mohon maaf ya, pegawai negeri kan sekarang ada aturan pinjam nih. Alasan Bapak Ibu datang ke sekolah sebelum jam 7 itu apa kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Maaf. Yang jujur. Terima kasih Bu Bun. Berkomentar sedikit tentang hasil pinjam. Kebetulan saya itu mengajar dari tahun 2007. Pada tahun sebelum 2007 itu saya mengajar tahun 2004, mengajar PAUD TK. Kebetulan saat saya mengajar itu nggak ada hasil pinjam. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Karena saya harus menyambut murid di gerbang saat murid itu datang ke TK. Jadi motivasi sih lebih ke menyambut anak-anak itu. Itu malah membuat guru itu kayak cuma ngejar-ngejar waktu, cuma mau pinjam doang. Jadi kesadarannya itu malah lebih menurun kalau menurut saya. Jadi menurut Ibu sekarang apa alasan Ibu datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam 7? Jadi ada hasil video itu malah bikin saya pribadi ngejar-ngejar pinjam, ya saya pagi harus datang pinjam karena pagi iya, jadi merubah persepsi saya untuk datang lebih pagi. Begitu ya. Menurut dari pengalaman saya gitu. Ya, barangkali ada yang lain, monggo Pak Kamal. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya ya, kenapa saya datang lebih awal gitu ya? Karena saya sebagai guru itu adalah mengemban tanggung jawab yang diberikan amanah dari negara harus dilaksanakan. Begitu. Ada pinjam, gak ada pinjam bagi saya itu pagi tetap datangnya. Oke. Gak ada masalah.
karena memang sudah ada di dalam hati saya bahwa saya itu harus mengerjakan tugas gitu. Ya kalau baca kan gitu. Jadi ada bidar saya harus paham. Memang itu adalah kewajiban dan amanah yang diberikan oleh negara terhadap saya begitu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kamal semuanya, terima kasih atas pendapatnya. Jadi berarti keren ya Pak Kamal, berarti tidak terpengaruh terhadap suatu aturan. Beliau datang pagi itu karena kesadaran, ya motivasi dari dalam, berarti ya keren Pak Kamal. Sekarang salah ini. Salah. Tadi jadi apa itu hukuman, bedanya nanti hukuman terus konsekuensi ya sama restitusi nanti. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman tadi. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah biasanya dari pihak guru ya, muridnya nggak boleh komplain. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu deh ngalamin atau enggak. Kalau saya dulu sebelum belajar kurikulum merdeka pernah misalkan anak nggak ngerjain PR, ada sesekali gitu ya, sama berdiri di bawah yang bendera 1 jam pelajaran gitu. Misalkan gitu ya, atau anak terlambat masuk kelas, udah kamu sana bersihin kamar mandi, misalkan gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Sering. Jadi rasanya, nah itu kita melakukan itu rasanya seperti bahagia banget ya. Kita tidak memikirkan bagaimana dengan anak murid kita yang kita beri hukuman tadi. Gitu. Kita tidak memperhatikan itu. Nah itu barangkali persepsi kita yang selama ini belum kita luruskan. Punten aja tuh. Kemudian yang berikutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah biasanya adalah sudah disepakati terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalkan siswa terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa? Misalkan tunggu dulu di luar sambil baca Quran misalkan gitu. Nah itu namanya konsekuensi. Jadi ini mungkin lebih baik dari hukuman, tapi ternyata ini pun masih beberapa kasus itu masih belum berpihak kepada murid gitu. Kemudian hukuman oleh dengan penghargaan. Nah ini yang tadi saya sampaikan di depan. Kita sering banget memberikan penghargaan kepada siswa. Biasanya kalau memberikan penghargaan itu kan kepada siswa yang berprestasi dalam artian kognitif biasanya ya. Misalkan dengan pemberian ranking, pemberian hadiah gitu. Nah itu ternyata tidak berpihak pada siswa, hanya berpihak pada segelintir siswa saja. Kita coba bayangkan saat kita memberikan ranking di kelas, yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 mungkin bangga ya, tapi bagaimana dengan 40 siswa yang lain gitu yang tidak pernah dapat ranking? Maka itu akan membuat mereka menjadi semakin tidak termotivasi, kemudian mungkin juga minder, dan mungkin bisa jadi juga masa bodoh gitu. Atau juga yang dapat ranking dia lagi gitu. Jadi ternyata reward yang kita berikan kepada siswa itu juga belum 100% efektif, karena kita kan sekarang yang kita ajar itu bukan cuma 10 orang siswa ya, tapi 40 siswa gitu. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan dari 40 siswa kita. Nah, yang berikutnya adalah tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi itu adalah salah satu solusi
bagaimana menanamkan disiplin siswa sehingga siswa punya kesadaran intrinsik tadi. Nah, di dalam restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Sebelum ke tahapan kita lihat, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi tadi solusi untuk membuat disiplin siswa itu ternyata yang paling tepat adalah dengan cara restitusi. Nah, di sini ada tahapannya Bapak Ibu. Disebut segitiga tahapan restitusi. Di tahapan restitusi ini adalah yang pertama adalah ini. Kenapa bentuknya segitiga? Artinya tidak harus berurutan ya Bapak Ibu. Kita menyelesaikannya, kita tinggal lihat situasi, kondisi, dan permasalahan di siswa. Ada 3. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kasusnya begini, yang kemarin sudah saya praktekkan, mohon maaf karena kita waktunya nanti tidak panjang, jadi saya tidak tampilkan videonya. Nanti bisa dilihat di Google, di YouTube ya, saya sudah upload di YouTube. Misalkan gini Bapak Ibu, ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kalau selama ini kan kita, maaf ya, saya barangkali bukan Bapak Ibu, suka udah sepanang duluan, udah kesel duluan, marah. Kenapa kamu terlambat? Kesiangan Bu. Kita nggak mau tahu kenapa kesiangan. Sudah push up 5 kali gitu ya. Dulu pernah ngajar begitu saya. Itu zaman dahulu kala. Kalau di dalam restitusi, kita tanya dulu anaknya, kenapa nggak terlambat? Alasannya apa? Kita gali dulu. Setelah mereka menggali, kita tidak boleh menghukum Bapak Ibu. Jadi kita harus menstabilkan identitas. Kita beri motivasi ke siswa. Nggak apa-apa Nak, kamu sekali-kali salah. Itu juga dulu pernah bersalah, misalnya kalimatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan kelas. Di dalam kurikulum Merdeka kan setiap kita masuk kelas, pertama kali yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira tindakan dia yang tadi terlambat datang ke sekolah itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Itu. Nah, siswa jadi menggali dirinya sendiri. Oh iya, aku terlambat, aku melanggar keyakinan kelas. Nah, setelah itu kita minta siswa untuk mencari solusi. Kira-kira solusinya apa kalau kamu terlambat terus? Cara memperbaikinya bagaimana? Gitu. Nah, dari situ berarti siswa merasa dilindungi, siswa merasa aman bahwa setiap kesalahan yang dilakukan itu tidak akan berdampak pada hukuman gitu, tapi bagaimana guru mengajak siswa berkolaborasi untuk mencari solusi. Itu segitiga restitusi. Manis tuh tadi sudah. Videonya kita lewat saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf nih karena kebetulan jam 3 saya ada kegiatan CGP juga. Nah, tolong diingatkan nanti kalau udah 2:30 ya bulan. Nah, kita lanjut yang ketiga, materinya keyakinan kelas. Nah, kenapa kita perlu buat keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas itu mengganti tata tertib sebenarnya Bapak Ibu. Kalau tata tertib itu adalah dibuat oleh sekolah dengan asumsi tadi, didampingi dengan hukuman, ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat sendiri oleh siswa. Jadi kita menggali apa sih maunya siswa, kebutuhan siswa itu apa.
dan tidak didampingi dengan hukuman. Pendampingnya adalah siswa bisa mengikuti, melaksanakan apa yang sudah mereka buat tadi. Itu ya. Nah, nggak bisa. Sama gabung dengan kesepakatan kelas itu? Iya, sama Pak. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas istilahnya ya. Lanjut saja Bu. Nah, keyakinan kelasnya Pak. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dibanding peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan terlambat 5 menit, poinnya 5 gitu ya. Kalau keyakinan kelas bahasanya lebih umum. Misalkan disiplin waktu misalkan gitu. Nah, disiplin waktu itu siswa diminta menjabarkan apa maunya mereka, tidak terlambat masuk kelas atau seperti apa. Kemudian keyakinan kelas sebentar contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin di kelas seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi caranya adalah kita menanyakan ke siswa, masing-masing siswa itu membuat keyakinan kelas mereka sendiri-sendiri, menuliskan keyakinan kelas mereka sendiri-sendiri, kemudian kita kumpulkan, kita dokumentasikan seperti ini. Nah, nanti dari beberapa keyakinan kelas ini ada yang sama, ada yang berbeda, kita simpulkan bersama. Maunya anak tuh apa sih? Nah, kita rangkum, kita tawarkan di kelas. Jadi di kelas kita nanti akan ada keyakinan kelas yang berbeda-beda di setiap kelas itu, tidak sama, tergantung muridnya maunya apa. Itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu tadi didasarkan dari apa? Kalau kita gali adalah dari kebutuhan dasar siswa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Mungkin ini kaitannya dengan kebutuhan pokok ya, kayak makan, minum ya, olahraga dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ternyata siswa itu butuh kasih sayang kita, butuh diterima. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita di kelas terlalu tegas, barangkali kebutuhan yang itu yang agak sedikit tidak terpenuhi barangkali ya. Kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Penguasaan ini contohnya mereka pengen dihargai gitu ya, pengen dia itu lebih dari temannya gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi yang menjadi dasar kita dalam menentukan keyakinan kelas. Nah, kalau di kelas mungkin kita pernah ya Bu menemukan siswa yang suka murung, ya, mojok sendirian di kelas. Nah, itu kita perlu gali kenapa. Kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi? Bisa jadi di rumah mereka kurang kasih sayang, ya. Atau mungkin juga mereka belum sarapan, gitu ya Bu. Nah, itu yang tugas kita sebagai guru di kurikulum Merdeka adalah mencari informasi, menggali informasi, kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada di siswa tadi. Jadi kita nggak boleh memvonis anak, kamu mah tidur dulu nih di kelas. Itu ya, kayak kemarin saya ngajar di kelas 8-9, baru masuk, belum ada 10 menit udah ada yang pulas, udah ada yang pulas banget. Gitu. Nah, kalau dulu saya mungkin marah gitu, kenapa kamu tidur gitu, kenapa nggak perhatiin gitu. Tapi karena kita sudah belajar di kurikulum Merdeka, ya kita panggil, kita gali informasi kenapa dia tidur di kelas, kita bantu mencari solusi supaya dia tidak seperti itu. Itu barangkali. Lanjut Bu. Oke, materi yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu harus paham kita posisinya ada di mana. Yang pertama adalah penghukum.
Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu pernah ya merasa di posisi dari kelima itu. Coba mohon maaf siapa yang pengen sedikit sharing pernah berada di posisi yang mana? Penghukum itu ya kita tadi kalau ada siswa yang bersalah ya kita identik menghukum. Membuat merasa bersalah itu misalkan ada siswa yang tidak perhati pelajaran ya kita bahasanya gitu lembut, melas gitu ya. Kenapa sih nak kamu nggak perhatiin ibu? Kamu nggak kasihan ya ibu udah capek-capek ngajar, udah teriak-teriak, pakai otot kamunya bercanda sendiri gitu. Itu merasa bersalah. Terus yang ketiga menjadi teman. Kita akrab dengan teman. Dengan siswa. Sini nak gitu. Tolong ya nak perhatiin pelajaran ibu. Kita kan bestie gitu ya. Gitu. Kemudian pemantau itu adalah lebih ke berdasarkan data. Misalkan udah berapa kali nih anak tidur di kelas, pelajaran apa saja. Nah biasanya dari data kasus itu kita ya masih cenderung memposisikan anak di posisi yang salah. Kemudian kalau manajer itu kita menggali siswa kenapa dia berbuat tidak wajar, kemudian kita cari solusi. Barangkali sharing siapa Bapak Ibu yang pernah merasa di mana posisinya, apa yang pernah pengalaman apa yang pernah dilakukan. Monggo Bu Minta barangkali. Kalau saya mungkin posisinya sebagai teman gitu ya. Atau kenapa saya tuh merasa kalau misalnya sama siswa itu, kalau misalnya kita mengajar itu, kalau saya memposisikan sebagai teman gitu, mereka itu akan lebih open kepada saya. Jadi pertamanya itu pasti saya ajak ngobrol dulu, ajak main dulu. Kalau misalnya dia sudah menganggap kita nggak ada kaku gitu, nggak ada risih atau apa, dia sudah bisa menerima kita. Ya kalau misalnya dia sudah bisa berteman dengan kita, menerima kita, asik gitu, fleksibel, kita pada saat memberikan pelajaran materi mereka langsung semangat. Tapi kalau ujung-ujung masing-masing materi ini biasanya sebentar. Kalau saya pengalamannya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Minta atas sharingnya. Ada lagi yang lain? Bu Sri barangkali? Bu Lani? Bu Salma barangkali? Sudah cukup ya. Jadi mungkin kalau saya pribadi sih saya pernah menjadi penghukum, pernah ya, membuat ngerasa bersalah pernah, menjadi teman juga pernah, pemantau juga pernah ya, manajer yang saya mungkin belum melakukan di masa-masa yang kemarin itu. Jadi ternyata dari kelima posisi kontrol ini yang terbaik adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Karena meskipun kita merasa kalau kita menjadi guru itu menjadi teman buat siswa, itu ternyata masih ada dampak negatif psikologi siswa. Jadi siswa itu akan merasa tergantung dengan kita. Kadang-kadang kalau kita akrab sama anak ya Pak Bu, anak itu nurut sama kita, tapi dengan guru yang lain belum itu. Gitu. Kadang-kadang anak juga mungkin merasa kalau saya berbuat sesuatu benar apa enggak ya, mau nanya dulu mau ukur gitu. Jadi ada rasa ketergantungan karena mereka tadi merasa nyaman gitu. Tapi dengan kita Bu, ternyata dengan guru yang lain belum gitu. Itu mungkin psikologi anak yang kurang baik dari posisi kita sebagai teman. Kemudian kalau pemantau juga sama ya, karena masih ada panisme tadi. Nah untuk yang manajer ini tadi kayak restitusi tadi, bahwa kita mencoba menggali sendiri anak kalau dia merasa nggak nyaman belajarnya, merasa ada masalah, kenapa? Terus dicari solusinya bersama-sama. Ini sebenarnya ada video ya Bapak Ibu.
Jadi intinya dari pembahasan hari ini adalah bahwa kita sebagai guru ini harus kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa. Setelah mengetahui kebutuhan dasar kita, siswa, kita harus mencoba untuk menjadi manajer buat siswa gitu. Dengan kalau ada siswa yang ya maka Pak silakan. Terima kasih Pak. Jadi kalau ada siswa yang perilakunya belum baik, kita tertibkannya dengan cara restitusi tadi. Sehingga mudah-mudahan dengan pembiasaan budaya positif yang kita lakukan tadi muncul motivasi intrinsik dari siswa sendiri bahwa tentang disiplin waktu, tentang sikap, tentang ibadah itu sudah muncul dari diri sendiri tanpa kita harus minta. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmah, bisa kita terapkan di anak didik kita ke depan. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Penghukum itu berarti orang ya? Orang yang menghukum ya? Iya, penghukum. Posisi guru sebagai penghukum itu kita sering ini Pak, sering memberikan hukuman gitu kepada siswa, baik bentuk fisik maupun verbal. Hukuman bukan alat pendidikan kan? Ya. Atau saya hanya ini ya. Hal yang banyak sedikit mungkin kita lebarnya. Boleh dikatakan lelucon lah ya. Gini Bu, tadi Bu mengatakan belajar dari kesalahan ya. Itu konotasi, denotasi atau apa ya bahasanya itu. Menurut saya dibalik bahasanya. Belajar dari kebenaran. Kalau belajar dari kebenaran mungkin nggak pernah salah gitu. Mungkin salah aja sedikit gitu ya. Kalau ini kan salah dulu baru belajar. Kalau belajar dari kebenaran berarti kita melangkah akan benar. Mungkin seperti itu prediksi saya gitu loh. Jadi pembentukan budaya positifnya belajar dari kebenaran. Ya boleh Bapak Ibu bagus ya. Di sini kadang-kadang kita ini adalah bagaimana kita mensikapi siswa yang melakukan kesalahan gitu Bapak. Jadi siswa yang melakukan kesalahan itu intinya pada kurikulum merdeka itu kita tidak boleh lagi memberikan hukuman gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita cara menyelesaikannya adalah dengan tadi segitiga restitusi tadi. Nah segitiga restitusi itu jika sudah dilaksanakan insya Allah harapannya adalah akan membentuk motivasi dari dalam siswa. Jadi tidak ada lagi siswa yang membuat kesalahan nanti Pak. Insya Allah siswa semuanya akan membuat hal yang benar. Nah kebenaran itu bisa jadi pelajaran juga ke depan. Terima kasih Pak Kabar. Ya, mungkin sedikit ya tambahkan. Apa yang ada di kelas itu tidak terlepas dari bentuk pembentukan karakter. Dan saya lihat di kurikulum merdeka ada sedikit pergeseran dari karakter penerapan. Nah, seperti kebiasaan, ketika anak itu tidak melakukan kebiasaan, efeknya ke kelas, berefek juga ke gurunya. Ya, efek di kelas ketika anak itu tidak menjalankan karakternya yang tidak disiplin, ada ketidakdisiplinan siswa tadi membuat guru yang mengajar kadang-kadang bisa memakai dinopor kontrol. Ya, yang seharusnya tadi yang saya tangkap dari guru yang bagus itu adalah manajer. Tapi ketika ada kesalahan di anak, kalau kita ibaratnya memberikan bukan hukuman ya, tapi ada penegasan.
komitmen kan ya. komitmen di awal. Jika di awalnya udah bagus, ada karakter yang bagus, tadi disiplin dari segi ibadahnya bagus, insya Allah berefek juga ke kelas. Maka dibutuhkan kerjasama, tidak hanya satu bersandar kepada guru PABP, nggak hanya bersandar itu, tapi semua kontrol itu dilakukan semua guru. Dan masalah kita di lapangan seperti itu, jadi kita lihat ini hanya sedikit atau sedikit, tapi tidak satu kata. Yang diharapkan kalau di kurikulum mereka itu kita sama-sama satu kata. Jadi muncul karakter tadi pendukung ke pembelajaran tadi bisa kita lihat hasilnya. Tapi kalau belum di awalnya sudah nggak disiplin, ya otomatis kita akan temukan terus apa istilah 4-5 posisi yang tadi. Ada yang pemukul, ada yang tipenya pembuat merasa bersalah, ada juga yang anggap berteman. Kalau saya sih 1 sampai ke bawahnya, ya saya udah ngasih juga bagaimana anak itu ketika nggak bisa disiplin, emang harus tegas. Yang kalau nggak ditegaskan nggak akan ada disiplin di tempat yang kita ada. Gitu aja. Terima kasih Pak Eri, sharingnya sangat luar biasa ya Pak, Bu. Jadi memang itulah realitanya gitu, bahwa selama ini memang kita belum bisa seperti yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Kan kita baru ya Bapak Ibu, mungkin transisi. Jadi memang ini yang nanti pelan-pelan harus dirubah Pak Eri. Jadi ke depan kita harus mulai menerapkan segitiga restitusi tadi untuk penanganan siswa yang indisipliner tadi ya Bapak Ibu. Jadi memang nggak semudah membalikan telapak tangan gitu barangkali ya Bapak Ibu. Maka apa sih ciri khas dari kurikulum Merdeka? Salah satunya adalah berkolaborasi. Kita nggak bisa berjalan sendiri Pak. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja dengan bersama-sama di semua elemen warga sekolah itu. Kalau kita berjalan sendiri capek Pak, nggak bisa gitu. Itu salah satu kegiatan di kurikulum Merdeka adalah dengan kolaborasi. Betul seperti yang dibilang Pak Eri tadi, kita harus sama-sama Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu maaf posisinya sebagai guru bidang studi bukan staf kesiswaan, tapi untuk membentuk karakter siswa itu adalah tugas kita bersama. Itu barangkali Pak Eri. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau di-sharingkan? Ya, terima kasih. Monggo Bu Rani. Atau dalam 5 posisi kontrol, kalau misalnya kita pakai kelima itu sesuai dengan kondisi anak. Saat kita ketemu anak yang memang harus dihukum, kita pakai kontrol penghukum. Saat kita ketemu anak yang memang harus dengan cara teman, berarti kita harus pakai cara teman itu misalnya. Kalau menurut Bukur bisa nggak untuk masa transisi kita pakai yang seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, sebenarnya sih intinya saya sepakat dengan apa yang digaungkan di kurikulum Merdeka, bahwa kita harus menghindari hukuman kepada siswa. Karena ternyata dampak dari hukuman itu sangat luar biasa gitu ke psikologis anak. Jadi ya sekarang harus diusahakan tidak ada hukuman itu. Harus diusahakan bahwa solusi itu datangnya dari siswa. Gitu. Jadi bagaimana siswa yang tidak disiplin tadi menjadi disiplin, dia sendiri yang mencetuskan solusi. Nah, kita tinggal memantau gitu, melihat perkembangannya seperti apa. Jadi intinya memang kita merubahnya mungkin tidak dalam waktu sebentar ya Bu, sekali dipanggil langsung berubah mungkin nggak begitu, tapi pelan-pelan gitu. Insya dengan kita menjalankan segitiga restitusi itu, harapannya adalah tadi muncul kesadaran di dalam diri siswa sendiri bahwa oh iya saya udah bersalah, saya harus seperti ini gitu. Karena
yang saya pelajari di situ, kalau kita memberikan hukuman itu tadi dampaknya ke siswa sangat luar biasa. Jadi membuat siswa itu malah menjadi dalam hatinya mungkin kesel, marah ya, jadi bahkan malah jadi pembangkang. Jadi intinya di sini adalah tekniknya bagaimana itu kita ya sebagai guru sudah tahu persis lah, dan bagaimana cara menangani. Intinya kita tidak diperkenankan lagi untuk menghukum siswa, terutama hubungan fisik yang tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Kalau misalkan olahraga, Bu Sri Fatini misalkan siswanya terlambat ikut olahraga, misalkan dihukum lari di lapangan masih boleh karena ada hubungannya dengan kesalahan dan pelajarannya. Tapi kalau IPA masuk kelas telat, saya suruh misalkan lari di lapangan 5 kali, nggak boleh lagi gitu, karena itu sudah tidak ada hubungannya tuh. Jadi solusi itu harusnya yang memberi hikmah gitu kepada siswa. Kalau dia salah, mau dia seperti apa? Ya, Lebih ditawarkan kayak gitu. ya. Jadi kalau dia salah, solusinya seperti apa? Misalnya dia sudah kesepakatan Bu, kalau saya berarti kamu maunya apa gitu. Oh ya Bu, besok saya kalau terlambat lagi saya akan begini. Nah di saat dia besok terlambat, apa dia harus mengkonsekuensikan dengan janji dia? Ya itu PR kita, Bu. Kita harus mengingatkan terus. Nah kemarin kan udah janji, solusinya seperti ini. Misalnya nih kan Gitu. hari ini dia terlambat. Nah kamu terlambat kenapa? Sekarang kamu terlambat. Kira-kira maunya kamu bagaimana supaya kamu terlambat? Oh ya udah Bu, kalau saya terlambat, saya lari-lari lapangan 1 kali. Kemudian dengan minggu depannya lagi ternyata dia terlambat juga. Apakah dia harus menjalankan kesepakatan yang sudah dilakukan atau kita kasih solusi lain lagi? Sebaiknya sih kesepakatan yang sudah dibentuk, Kalau Bu. memang sudah jatuh dengan kesepakatan, nggak apa-apa dong ya. Apa-apa, ya. Intinya tadi kan bedanya hukuman dengan kesepakatan beda. Kalau hukuman kita yang bikin, kalau kesepakatan siswa yang bikin. Iya, dia yang mau gitu. Jadi intinya itu, kalau hukuman itu kita yang nentuin, siswa terima aja. Kalau ini kesepakatan kan dia yang bikin, Bu. Gitu ya, Bu. Cuman dia kayak ada perubahan dari kata kerjanya aja ya. Iya. Bisa. Jadi ini jatuh kamu Ya. sendiri dia sendiri. Norma barangkali bisa menambahkan, Bu. Iya, apa yang disampaikan Bu Pur barusan, Bu Lani, yang didiskusikan dengan Bu Lani, di dalam layanan BK ada itu istilahnya kontrak perilaku. Jadi memang siswa yang kita tanyakan, ya kontrak perilaku. Jadi sebenarnya yang namanya surat surat perjanjian itu sebenarnya itu formatnya sudah tidak seperti itu. Jadi surat perjanjian itu kalau di layanan BK, apalagi di layanan BK kurikulum merdeka, itu akan diganti dengan namanya kontrak perilaku. Jadi siswa yang menentukan apa yang harus dia lakukan untuk mereduksi perilakunya yang tidak sesuai dengan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Salma atas penguatannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sepertinya waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu. Kebetulan kan kita juga ada jam di kelas. Barangkali kita bisa sharing lagi nanti di luar kegiatan forum ini. Mudah-mudahan setelah keluar dari ruangan ini kita semuanya yakin ya bahwa kita bisa merubah paradigma yang lebih baik lagi. Semoga kita menjadi guru hebat yang bisa memfasilitasi seluruh siswa kita menjadi generasi-generasi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Terus semuanya kepada teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada paparan materi yang kurang pas gitu, karena saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berkolaborasi untuk kemajuan ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.